Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat melaksanakan kegiatan ini, yaitu kegiatan ujian proposal yang dilaksanakan pada hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkatnya lah kita dapat memahami arti Tuhan yang sebenar-benarnya. Dan untuk para dosen penguji yang saya hormati, sebelum saya memulai presentasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Wahyudi, mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2017. Dan pada presentasi saya ini, saya akan mempresentasikan judul proposal saya, yaitu pengembangan website layanan algoritma data mining yang terintegrasi dengan aplikasi mobile menggunakan metode REST API. Apa alasan saya mengangkat judul ini? Apa manfaat dan tujuan dari penelitian saya ini? Akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Dan yang pertama, yaitu latar belakang. Jadi, yang melatar belakangi saya mengangkat judul ini karena dewasa ini seiring dengan perkembangan teknologi, data dengan jumlah yang banyak akan menimbulkan masalah. Masalah ini akan timbul jika data tersebut tidak disimpan, diolah, dan diproses dengan baik dan benar. Padahal jika data tersebut diproses atau disimpan dan diolah dengan benar, data tersebut dapat memberikan kita informasi yang penting yang dapat menjadi landasan kita dalam mengambil keputusan di masa yang mendatang. Untuk mengelola data dengan baik, dibutuhkan sebuah algoritma data mining. Dan pada penelitian saya ini, saya mengangkat salah satu algoritma data mining, yaitu algoritma naive Bayes. Algoritma naive Bayes sendiri digunakan untuk memprediksi peluang masa depan berdasarkan kejadian yang telah terjadi pada masa sebelumnya. Ciri utama dari algoritma ini yaitu asumsi yang kuat akan independensi masing-masing kejadian atau atribut. Sistem saya ini sendiri rencananya akan saya bangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan akan saya integrasikan dengan aplikasi mobile menggunakan metode REST API. Nantinya pada sistem saya ini, pengguna tidak perlu lagi repot-repot melakukan perhitungan manual algoritma naive Bayes, namun tinggal menginput datanya berupa data testing dan data training pada sistem kami. Nantinya sistem ini akan melakukan perhitungan algoritma naive Bayes dan akan menghasilkan output berupa klasifikasi berdasarkan data yang dimiliki. Dan berikutnya, rumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang yang saya paparkan tadi, saya mengangkat sebuah rumusan masalah, yaitu bagaimana cara membuat sebuah sistem yang dapat mengolah data menjadi informasi menggunakan algoritma data mining naive Bayes. Dan selanjutnya, batasan masalah. Pada penelitian saya ini, saya menerapkan satu batasan masalah, yaitu algoritma data mining yang diterapkan dalam sistem ini hanya algoritma naive Bayes. Dan selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian saya ini yaitu mengembangkan sebuah sistem di mana pengguna dapat menggunakan algoritma naive Bayes tanpa harus melakukan perhitungan rumit untuk mendapatkan sebuah informasi penting dari data-data yang mereka miliki. Manfaat penelitian. Jadi, manfaat dari penelitian yang saya angkat ini yaitu diharapkan nanti setiap pengguna dapat menggunakan algoritma naive Bayes tanpa harus melakukan perhitungan rumit secara manual. Tinjauan pusaka.
Jadi dalam penelitian saya ini terdapat beberapa tinjauan pusaka. Yang pertama yaitu website. Website sendiri adalah kumpulan halaman yang menampilkan informasi berupa teks, gambar, video, audio, animasi, ataupun kumpulan dari semua itu. Dan yang kedua, data mining. Data mining didefinisikan sebagai proses menemukan pola-pola dalam data. Dan yang ketiga, naive Bayes. Naive Bayes sendiri merupakan salah satu algoritma data mining. Algoritma ini menghasilkan estimasi parameter dengan menggabungkan informasi dari sampel dan informasi lain yang telah tersedia sebelumnya. Dan yang keempat, REST. REST merupakan gaya arsitektur API dalam mendesain sebuah web service. Dan yang kelima, JSON. JSON merupakan format pesan balikan yang berukuran kecil yang mudah dibaca dan ditulis oleh manusia. Dan yang keenam, PHP. PHP adalah bahasa scripting server side yang digunakan untuk mengembangkan sebuah aplikasi web, baik itu web statis maupun web dinamis. Dan yang ketujuh, API atau biasa disebut Application Programming Interface, yaitu seperangkat antarmuka baik berupa metode ataupun fungsi atau URL endpoint yang dapat digunakan lintas platform. Dan berikutnya, penelitian terkait. Di dalam draft proposal saya sendiri terdapat sekitar 10 penelitian terkait. Namun di sini saya hanya menyebutkan salah satunya, yaitu penelitian yang dilakukan Muhammad Iqbal Perkasa pada tahun 2018. Dia melakukan penelitian yang berjudul pengembangan web service data masyarakat menggunakan REST API dengan access point. Kegunaan web service yang mereka teliti ini yaitu untuk mengefisienkan kinerja pemerintah dan layanan transmigrasi untuk membuat dan mendaftarkan kartu pencarian kerja menggunakan data yang tersedia. Dan berikutnya, kita masuk ke bab 3, dan yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan. Dan berikutnya, desain penelitian. Dan di sini terdapat gambaran dari desain penelitian saya, yaitu dimulai dari start, ditandai dengan dimulainya sistem program saya ini. Lalu pengguna menginput data training. Setelah pengguna menginput data training, sistem saya memproses data tersebut sehingga menciptakan sebuah model. Setelah model tercipta, pengguna menginput lagi data berupa data testing. Setelah kedua data terinput, maka algoritma naive Bayes memprosesnya dan akan menghasilkan output. Dan program pun finish. Dan selanjutnya, lokasi dan jadwal penelitian. Lokasi penelitian saya ini terletak di Majene, Sulawesi Barat. Dan jadwal penelitian saya seperti tertera di presentasi saya ini, dari identifikasi masalah sampai penyusunan program akan dilaksanakan selama 3 bulan, dimulai dari bulan September hingga bulan November. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi literatur dan data sekunder berdasarkan penelitian sebelumnya. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada yang tidak jelas mohon ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.